Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh datang ke rumah Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan di dalam ibadah doa pada hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan satu buah lagu, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, buat hari ini engkau adakan syukur bagimu, sebab hari ini engkau adakan syukur bagimu. Terima kasih ya Tuhan untuk satu hari yang baru yang kembali Tuhan adakan untuk boleh kami jalani. Dan kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kami mau menjalani hari ini di dalam tuntunan Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong pada pagi hari ini ketika kami mau bersekutu dengan Tuhan, kami menaikkan pujian, kami mau merenungkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami di dalam ibadah doa ini. Kami mau mengawali hari ini bersama dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ada satu buah pujian yang belakangan ini jarang kita nyanyikan di gereja. Tetapi ini satu lagu yang sangat indah yang ditulis oleh William Mackay. Lagu ini berjudul Bangunkan Kami, atau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Revive Us Again. Mari bersama-sama kita mau menaikkan lagu ini.
demikian kasih-Nya yang mengutus anaknya, hapus dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Pujilah Allah, Roh Sang Penghibur, yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berbicaralah kepada kami. Buka hati dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita membaca dari Mazmur pasalnya yang ke-85. Mazmur 85, kita akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Berapa banyak di antara kita yang di dalam kita menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita pernah merasa bahwa kita telah berjalan terlalu jauh dari Tuhan. Sehingga kita merasakan kehidupan kita yang penuh dengan keletihan secara rohani. Kita mengalami kekosongan di dalam kehidupan kita. Ataupun kita menjalani hidup kita dengan penyesalan demi penyesalan karena kita dihantui oleh kesalahan kita di masa lalu. Atau penyesalan-penyesalan itu muncul karena kita seringkali jatuh di dalam kesalahan. Atau berapa banyak di antara kita yang saat ini kita menjalani kehidupan kita dengan merasa bahwa Tuhan sedang menghukum saya. Ada satu perasaan yang begitu berat di dalam diri kita. Tentu saja ini adalah perasaan-perasaan yang sangat menyesakkan. Perasaan yang membuat kita tidak nyaman di dalam kita menjalani relasi bersama dengan Tuhan. Nah, pengalaman yang sedemikian juga dialami oleh umat Tuhan yang pada waktu itu pulang dari pembuangan. Ketika mereka dulu telah menyimpang sedemikian jauh daripada Tuhan, Tuhan menjadi begitu marah, kemudian Tuhan membuang mereka keluar dari tanah Yehuda, keluar dari wilayah mereka. Mereka dibuang ke negeri yang sedemikian jauh. Lalu Yerusalem dihancurkan, Israel dihancurkan. Itu adalah kondisi yang sangat menyedihkan sekali. Nah, kemudian akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka bertobat, dan akhirnya Tuhan juga membuka satu kesempatan untuk mereka boleh kembali ke tanah air mereka. Mereka juga tahu bahwa kehidupan mereka sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan sudah memulihkan mereka. Sebagaimana dikatakan kalau kita membaca di ayatnya yang pertama dan kedua, di ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa
mereka. Mereka tahu mereka adalah bangsa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat kondisi tanah air mereka, setelah sekian lama mereka tinggalkan, hati mereka begitu sedih. Karena kondisinya sangat mengenaskan sekali. Yerusalem sudah hancur, Bait Allah sudah hancur, tembok Yerusalem juga sudah runtuh semuanya. Sehingga itu menjadi kota yang tidak menjadi satu kota yang layak untuk dihuni. Karena tembok yang menjadi tempat perlindungan itu semua sudah hancur. Bait Allah yang menjadi pusat ibadah itu pun juga sudah hancur. Melihat kondisi yang sedemikian, hati mereka begitu sedih. Ada juga kesedihan di dalam mereka karena apa? Mereka merasa bahwa mereka setelah sedemikian jauh dulu hidup meninggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan kondisi yang terpuruk itu terjadi. Kondisi tanah air mereka yang sudah tinggal menjadi puing-puing itu membuat mereka harus membangun kembali dari awal. Mereka harus membangun tembok Yerusalem, mereka harus membangun kembali Bait Allah. Dan di dalam kondisi yang seperti itu mereka datang kepada Tuhan. Mereka minta belas kasihan Tuhan, mereka minta kasih setia Tuhan, mereka minta keselamatan yang daripada Tuhan. Mereka tidak hanya harus membangun tembok Bait Allah, tetapi mereka juga harus membangun kehidupan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kehidupan mereka untuk mengikut Tuhan, itu pun harus mereka bangun. Tentu membangun kehidupan yang demikian bukanlah hal yang mudah. Karena mereka masih memiliki trauma masa lalu. Mereka masih memiliki penyesalan-penyesalan di masa lalu. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat ada satu komitmen yang dituliskan oleh si pemazmur. Pemazmur mengatakan di ayat 9, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Kita melihat di sini, mereka yang kembali dari tanah pembuangan, akhirnya mereka membangun komitmen untuk hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mau taat kepada firman Tuhan. Mereka tidak mau lagi kembali kepada kebodohan mereka di masa lalu, yaitu hidup meninggalkan Tuhan, hidup menyembah ilah-ilah lain. Tetapi sekarang mereka mau belajar untuk hidup selalu takut akan Tuhan. Dengan demikian mereka dapat menyaksikan semua kebaikan Tuhan di bumi. Kalau kita membaca ayat 10 sampai dengan ayat ke-14, kita menyaksikan ada begitu banyak kebaikan. Di sana dikatakan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Selama ini negeri mereka sudah hancur, yang ada adalah kehinaan di sana. Orang melihat apa itu bangsa Israel, apa itu bangsa Yehuda. Semuanya sudah hancur. Tetapi mereka tahu bahwa ketika mereka hidup kembali, bersekutu dengan Tuhan, relasi mereka dengan Tuhan dipulihkan, mereka hidup taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan kemuliaannya ke tengah-tengah mereka. Ketika relasi mereka dengan Tuhan dipulihkan, relasi mereka dengan sesama pun dipulihkan, relasi mereka dengan lingkungan di mana mereka tinggal pun itu dipulihkan. Di ayat 11 dikatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Kita menyaksikan ada begitu banyak hal yang indah yang Tuhan berikan. Ada begitu banyak hal yang baik yang Tuhan berikan. Ketika anak-anak Tuhan mau kembali hidup bersekutu dengan Dia. Lagu yang tadi kita nyanyikan, tadi saya katakan itu ditulis oleh William Mackay. Dia adalah seorang dokter.
seorang dokter yang terlahir pada tahun 1839. Di masa kecilnya, dia hidup di dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Orang tuanya mengajar dia untuk hidup takut kepada Tuhan. Menceritakan kisah-kisah Alkitab, mengajak dia untuk membaca Alkitab. Bahkan ibunya memberikan Alkitab kepada William sebelum dia pergi melanjutkan studinya di sekolah medical atau di fakultas kedokteran. Ibunya menuliskan sesuatu di bagian depan Alkitab itu, ada kata-kata indah yang dituliskan, lalu memberikan Alkitab itu kepada William. Tetapi kemudian William bertumbuh menjadi seorang pemuda yang apatis terhadap kehidupan rohaninya. Dia tidak lagi hidup di dalam takut akan Tuhan. Dia bermabuk-mabukan. Bahkan Alkitab yang diberikan oleh ibunya, dia jual untuk dia bisa dapat uang untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Singkat cerita, dia menyelesaikan kuliah kedokterannya, lalu dia dapat kesempatan untuk koas, untuk praktek. Dan ketika dia menjalani masa koasnya itu, dia melihat ada begitu banyak orang yang datang ke emergency room atau UGD. Orang datang dengan kondisi-kondisi yang sangat mengerikan sekali. Orang yang datang dengan luka-luka yang berat, orang yang habis kecelakaan. Kalau kita pergi ke UGD, di rumah sakit, kita juga akan menyaksikan hal-hal yang serupa. Orang-orang di dalam kondisi kesehatan yang sangat kritis dibawa ke sana. Dan itu sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi William. Satu hal yang dia perhatikan adalah dia mengakui bahwa beda sekali orang-orang yang mengenal Tuhan, yang ketika dibawa dalam keadaan sekarat, itu berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang di luar Kristus. Dia menyaksikan ada perbedaan di dalam masa-masa kritis yang dihadapi oleh orang-orang ini. Orang-orang yang mengenal Tuhan itu meskipun kesakitan luar biasa, tetapi ada satu ketenangan di dalam diri mereka. Sementara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ada kegelisahan yang begitu dalam, ada ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Suatu waktu ada seorang muda, dia adalah seorang pekerja di sebuah rumah yang besar. Nah, satu kali pemuda ini mengalami kecelakaan. Dia terjatuh dari scaffolder, lalu kondisinya cukup parah, lalu dibawa ke UGD itu. Lalu William mendapat tugas untuk menjaga pemuda ini. William terus mengobservasi, melihat kondisinya, memantau kondisinya. Lalu William menanyakan, kamu punya keluarga nggak di sini? Pemuda ini mengatakan, enggak, saya nggak punya keluarga di sini. Kemudian pemuda ini mengatakan kepada William, tolong panggilkan tuan rumah saya. Saya masih punya utang sama dia. Saya mau bayar utang saya. Kemudian tolong kasih tahu dia supaya dia membawakan buku saya. Ada satu buku yang saya tahu, dia pasti tahu buku itu. Terus Dr. William menyampaikan hal itu kepada tuan rumah di mana si pemuda ini tinggal. Singkat cerita, tuan rumah tempat di mana pemuda ini tinggal, seorang ibu-ibu, seorang landlady, datang ke rumah sakit itu, lalu membawa buku yang diminta oleh pemuda itu. Sayangnya memang kondisi pemuda itu memang sudah cukup parah. Pemuda itu ternyata sudah sangat terbiasa untuk membaca Alkitab. Ya. Jadi di dalam renungan-renungan gembala kita beberapa waktu lalu, bahwa kita itu memang harus yang namanya hukum Tuhan itu adalah keharusan bagi kita. Tetapi itu bukan hanya sekedar keharusan, tetapi ya kita ada relasi dengan firman Tuhan. Nah, pemuda ini hidup di dalam relasi yang begitu dekat dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan.
Di tengah-tengah kondisi dia begitu kesakitan, kondisi yang membuat dia tidak bisa lagi membaca Alkitabnya, pemuda ini memeluk Alkitab itu di dadanya. Tidak lama pemuda ini menghembuskan nafasnya yang terakhir. Lalu Dr. William dipanggil oleh para suster yang ada di situ. Dok, pemuda ini sudah meninggal. Oh, oke, segala surat-suratnya harus dikerjakan. Lalu suster-suster bertanya, itu gimana dengan Alkitab yang dia peluk? Kita harus bikin apa dengan buku ini? Dr. William mengatakan, kasih buku itu ke saya. Ya. Kasih buku itu ke saya, nanti biar saya buang aja. Kemudian buku itu dikasihkan ke Dr. William. Dr. William bawa ke kantornya. Betapa terkejutnya Dr. William ketika dia membuka halaman depan dari buku itu. Ternyata ada tulisan mamanya. Itu adalah Alkitab yang diberikan oleh mamanya yang kemudian dia jual. Yang hasilnya itu dia pakai untuk bermabuk-mabukan, memuaskan keinginan nafsunya. Di sana kemudian Dr. William menyadari betapa dia telah terlalu jauh menyimpang dari firman Tuhan. Dia telah meninggalkan Tuhan sedemikian jauhnya. Kemudian pengalaman itu Tuhan pakai untuk menuntun dia kepada pertobatan. Dia menyesali segala dosa-dosanya. Kemudian dia kembali datang kepada Tuhan. Dia meminta supaya Tuhan pulihkan saya. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh pemazmur. Pulihkan kami. Bangunkan kami. Dan dari pengalaman itu Dr. William menuliskan lagu yang tadi kita nyanyikan. Kemudian Dr. William meninggalkan profesinya sebagai seorang dokter. Dia masuk ke seminari, lalu dia menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu. Dan di dalam kehidupannya dia dipakai oleh Tuhan menuliskan begitu banyak lagu-lagu pujian yang itu menjadi warisan bagi gereja-gereja Tuhan sampai dengan hari ini. Kembali dengan kehidupan kita. Gimana hidup kita? Gimana relasi kita dengan Tuhan? Pengampunan adalah satu hal. Tetapi hal lain yang harus kita perhatikan juga adalah membangun kehidupan yang taat kepada firman Tuhan. Membangun kehidupan takut akan Tuhan. Biarlah renungan ini, kisah dari Dr. William itu boleh membawa kita untuk kembali mengintrospeksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Membawa kita kembali datang kepadanya. Mari kita kembali menaikkan lagu tadi. Bangunkan kami. Pujilah Allah, Sang Anak Domba yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang kembali mengingatkan kami untuk kami mengintrospeksi
bagaimana relasi kami dengan Tuhan. Mungkin selama ini kami menjadi orang-orang Kristen yang dingin. Kasih kami kepada Tuhan menjadi suam-suam. Tidak ada kehangatan kasih lagi di dalam hidup kami menjalani hidup kami. Kami hanya disibukkan dengan aktivitas kami hari demi hari. Bahkan mungkin waktu-waktu untuk berdekat dengan Tuhan itu sudah menjadi hal yang tidak lagi menggairahkan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami rindu pada pagi hari kembali Tuhan bangkitkan kami. Bawa kami untuk kembali dekat kepada Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau yang penuh dengan kasih setia, yang pengampunannya tidak pernah habis ya Tuhan. Tetapi kami juga tidak mau menganggap remeh pengampunan Tuhan. Kami mau terus membangun hidup kami. Hidup yang Tuhan sudah pulihkan ini. Kami bangun dengan menjalaninya dengan ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan pada hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjalani hari-hari kami. Tuhan yang Engkaulah yang menyertai kami. Dan ketika kami akan menaikkan doa-doa kami sebentar lagi, kiranya Tuhan juga yang mendengarkan, Tuhan yang menjawab setiap seru doa kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah doa pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu, Saudara sekalian mengambil waktu untuk menaikkan doa-doa sebagaimana yang akan ditayangkan berikut ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.